Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang membangkitkan ya, daya pengasihan, daya tarik, daya kewibawaan. Ketika Anda ya, daya tarik Anda ini bangkit, kewibawaan Anda bangkit, tentunya energi positif Anda juga bangkit. Kalau sudah energi positif Anda bangkit, maka pintu-pintu rezeki itu akan lancar. Ya. Yang pertama spiritual dan energi batin. Ya. Anda harus rutin zikir. Ya. Misalkan zikir Asmaul Husna, Asma ya Wadud, ya Wadud, ya Latif. Itu juga zikir-zikir ya untuk membangkitkan kelembutan hati, membangkitkan rasa kasih sayang. Ya Rahman, Ya Rahim juga bisa. Selanjutnya puasa mutih, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Lagu-lagu puasa ini juga bisa membangkitkan aura pengasihan, aura kewibawaan. Ya, terus tirakat. Ya, tirakat. Ya, melek bengi misalkan. Nah, melek bengi ini jangan diidentikan dengan hanya tidak tidur saja ya, tapi lebih kepada tafakur ya, menenungkan perjalanan hidup Anda satu hari yang sudah Anda lalui. Nah, selanjutnya ruatan pribadi ya, meruat diri, bersih-bersih diri, mandi kembang 7 rupa. Ini juga bisa jadikan sebagai sarana ya, mandi kembang telon misalkan, mandi di sumber-sumber ya yang airnya mengalir jernih, itu juga bisa ya. Mandi dengan campuran minyak jafaron merah itu juga bisa, atau mandi dengan garam ya, garam ruqyah yang saya buat itu pun juga bisa. Selanjutnya bakar dupa ya, bakar dupa untuk aromaterapi ya. Ini jangan berpikir klinik ya. Aromaterapi ketika rumahmu ya, ruangannya harum ya, itu akan menarik energi-energi positif ya. Selanjutnya membaca doa pengasihan ya. Kalau Anda punya amalan pengasihan, misalkan surat Toha ayat 39, surat Yusuf ayat 4 ayat 31, surat Al-Imran ayat 9, masih banyak lagi ya amalan-amalan. Anda bisa kunjungi channel saya Kampus Ilmu Hikmah. Itu ada 1000 ya, 1000 video tentang amalan pengasihan lebih ya. Terus membuat raja pengasihan atau wifi ya, ini kalau tidak bisa ya jangan dilakukan. Membaca mantra kuno ya untuk harisma misalkan, atau melibatkan sedulur papat Anda di dalam segala aktivitas, itu pun juga bisa. Menggunakan minyak wangi khusus, minyak misik, minyak kasturi ya, minyak jafaron putih misalkan, itu juga bisa membangkitkan aura ya. Menyimpan batu bertuah ya, batu itu juga aksesoris ya, aksesoris yang bisa meningkatkan kewibawaan kita. Ini pun juga harus cocok-cocokan ya energinya ya. Membaca hizib mahabbah misalkan juga bisa, hizib Sulaiman misalkan. Puasa Senin Kemis untuk meningkatkan daya spiritual, itu juga bisa ya. Menghindari maksiat untuk menjaga energi batin. Nah, ini yang juga paling penting ini ya. Artinya ketika Anda sudah laku ya, laku spiritual, Anda perlu untuk mengaplikasikan di dalam hidup Anda ya. Jangan sampai Anda sudah tirakat tapi tidak Anda bisa terapkan ya percuma. Membuat air doa, air putih yang dibacakan doa misalkan, itu juga bisa. Zikir malam hari dengan hati yang khusyuk. Membaca amalan ya, surat Al-Fatihah untuk menarik simpati, ini juga bisa. Ya, kita fatihai diri kita sendiri misalkan, baca 1000 kali setiap malam, itu pun juga bisa. Memperbaiki hubungan dengan leluhur atau ziarah kubur, itu juga bisa. Mengamalkan doa Nabi Yusuf ya, itu juga bisa. Nabi Yusuf itu pengasihan itu ada ayat 4, ada ayat 31, atau satu surat juga bisa.
atau hijab Nabi Yusuf itu juga ada. Itu sepertinya sudah saya post ya di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Tidak saya post di sini teman-teman ya. Mengisi benda pribadi, cincin kalung dengan doa itu juga bisa. Melakukan tapa brata ringan di alam, menghindari emosi negatif agar aura tetap positif, menghindari makanan yang negatif ya. Ini kadang kita tidak pernah sadari teman-teman ya. Kita makan di warung atau di jalan, atau Anda beli makanan di warung terus Anda bawa pulang, makanan tersebut mengandung pelarisan, otomatis energi negatif itu nempel dalam tubuh Anda. Ini juga bisa menjadi penghalang ya. Selanjutnya kaitannya dengan fisik dan penampilan diri, merawat tubuh dan kebersihan secara konsisten, mengatur gaya rambut sesuai bentuk wajah, menggunakan parfum yang lembut dan menenangkan, berpakaian rapi dan sopan, senyum tulus saat berinteraksi, menjaga kebugaran tubuh, olahraga ringan dan rutin, makan makanan yang sehat yang meningkatkan aura, mengatur postur tubuh agar terlihat percaya diri, menatap lawan bicara dengan ramah, menggunakan warna pakaian yang sesuai dengan energi, merah semangat, putih netral, hijau tenang ya. Selanjutnya membeli aksesoris yang tidak berlebihan, menjaga bau mulut, bau ketiak, bau gigi ya. Pokoknya seluruh tubuh Anda. Mandi secara teratur ya. Air hangat bisa merelaksasi diri Anda. Menggunakan bedak atau make up yang ringan dan alami, menjaga kuku tetap bersih dan rapi, mengenali kelebihan fisik dan memaksimalkannya, menghindari gerakan tubuh yang gugup atau gelisah ya. Mewangi pakaian dengan wewangian alami, tidur cukup untuk menjaga kesegaran wajah, memilih alas kaki yang bersih dan sesuai, merapikan janggut, kumis atau alis jika perlu, menghindari rokok ataupun alkohol, menjaga dehidrasi kulit, memakai pakaian yang bersih dan tidak kusut, menghindari penampilan yang terlalu mencolok atau berlebihan. Selanjutnya emosional dan kepribadian, menjadi pendengar yang baik, mengembangkan empati pada orang lain, menjadi pribadi yang jujur dan tulus, memiliki rasa humor yang sehat, tidak mudah marah atau tersinggung, mampu menjaga rahasia orang lain, menyediakan waktu untuk membantu orang lain, menunjukkan apresiasi pada hal kecil, bersikap tenang di situasi yang sulit, tidak terlalu mengeluh di depan orang lain, memberikan pujian yang tulus, bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, tidak suka membicarakan keburukan orang lain, menunjukkan antusiasme terhadap hidup, menumbuhkan rasa percaya diri secara alami, menjaga intonasi suara tetap lembut dan jelas, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, memiliki tujuan hidup yang jelas, mampu menenangkan orang lain saat mereka gelisah. Selanjutnya menumbuhkan kasih sayang tanpa pamrih, peka terhadap perasaan dan bahasa tubuh, tidak membanggakan diri secara berlebihan, selalu belajar dan memperbaiki diri, menghargai waktu dan perhatian orang, memiliki kepribadian yang stabil. Selanjutnya sosial dan komunikasi, aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, sopan saat berbicara dan bersikap, mengucapkan terima kasih dan maaf dengan tulus, menjaga kontak mata saat interaksi, tidak perlu sering memotong pembicaraan, memberi perhatian kecil seperti menyapa lebih dahulu, mengetahui kapan harus bicara dan diam, menghindari debat yang tidak penting, menawarkan bantuan tanpa diminta, menghindari topik yang membuat orang tidak nyaman, mengenal nama orang-orang di sekitar yang menyapa, bersikap adil dalam menilai orang,
tidak memaksakan orang untuk menyukai kita, memberikan hadiah kecil di momen yang penting, menjaga hubungan baik meski berbeda pendapat, memiliki gaya komunikasi yang hangat, berbicara dengan intonasi ramah dan tidak tinggi, selalu tersenyum saat mulai percakapan, menghargai budaya dan kebiasaan orang lain, tidak menyela saat orang lain berbicara, mengajak bicara dengan rasa hormat, bersikap positif ya dalam obrolan ringan, menunjukkan ketulusan dalam setiap interaksi, tidak pamer dalam pertemanan, menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, itulah strategi membangkitkan daya tarik dan pengasihan. Silakan dicoba. Semoga berhasil. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.